Dan saya sendiri perkenalkan nama saya Tasya Manada Mantobi dengan NIM 063. Dan grup kedua, perkenalkan nama saya Mutia Bella dengan NIM 002. Perkenalkan nama saya Rara Sapri dari NIM 011. Perkenalkan nama saya Nitya Muhammad Sadara dari NIM 2629. Nah, dari kedua grup ini memiliki judul yang berbeda, di mana judul dari grup pertama adalah yaitu Synthesis and Evolution of Physical Chemical Rotation of New Pharmacy Active Non-Liquid Gadolinium Salicylate and Gadolinium Ibuprofen. Dan judul dari grup kedua yaitu Factors Influencing the Occurrence of Electrolyte Disorders in Cancer Patients. Selamat menyaksikan. Oh iya, aku masih ada tugas rutinnya yang bulan. Hah? Yang mana? Yang buat PPT itu ya? Iya. Yang kita dalam satu kelompoknya dibagi dalam dua grup. Kan kita kan dibagi dalam dua topik kan. Kalian topik satu dan kami topik dua. Judul kalian apa ya? Topik kami judulnya itu Synthesis and Evolution of Physicochemical Protection of New Pharmacy Active with Gadolinium Salicylate and Gadolinium Ibuprofen. Terus untuk judul ini apa? Oh, kalau judul kami Factors Influencing the Occurrence of Electrolyte Disorders in Cancer Patients. Jadi kan kita sama-sama di judul kita ini kan. Jadi kami menjelaskan topik kami, kalian menjelaskan topik kalian bisa adil. Episode ini kami membahas jurnal yang berjudul Synthesis and Evolution of Physicochemical Properties of New Pharmaceutically Active Non-Liquid Gadolinium Salicylate and Gadolinium Ibuprofen dan dipublikasi pada Jurnal RSC Advance tahun 2022. Jurnal ini membahas sintesis serta analisis sifat kimia fisika dari ionik liquid formasi berbasis THC. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Pada penelitian ini dibahas tentang ionik liquid, yaitu garam yang memiliki titik terlewat rendah, biasanya di bawah 100 derajat Celcius. Ada dalam farmasi, ionik liquid digunakan untuk meningkatkan sifat obat seperti kelarutan, stabilitas, dan bioavailabilitas. Penelitian ini membuat APIL atau Active Pharmaceutical Ingredients Ionik Liquid, yaitu ionik liquid yang mengandung senyawa obat aktif. Penelitian ini mensintesiskan dua senyawa, yaitu Gadolinium Salicylate dan Gadolinium Ibuprofen. Kedua senyawa ini merupakan senyawa antara gadolin sebagai anestesi lokal dengan salicylate atau ibuprofen sebagai anti-inflamasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari hubungan struktur molekul dengan sifat fisikokimia seperti densitas, viskositas, dan kondukttivitas. Selanjutnya ada sintesis dan karakterisasi. Yang pertama itu tetrakan direaksikan dengan asam salsilat atau ibuprofen. Yang kedua perbandingan mol sama dengan 1:1. Yang ketiga larut yang digunakan adalah metanol. Yang keempat campuran diaduk semalaman pada suhu ruangan. Yang kelima karakterisasi penggunaan IR, NMR, DSC, dan TGA. Dan yang terakhir itu adalah tidak terjadinya katalisasi pada suhu room. Selanjutnya kita membahas tentang sifat kimia fisika. Ada 6 poin penting, yaitu poin pertama, densitas turun suatu naik. Penyebabnya cairan menjadi kurang padat. Yang kedua ada dasar lebih padat. Penyebabnya susunan ionnya lebih rapat. Lalu yang ketiga ada viskositas turun saat naik, yang dimana cairannya lebih mudah mengalir. Lalu yang keempat ada dasar lebih kental, menyebabkan daya tarik antara ion lebih kuat. Nah, yang kelima ada konduktivitas naik saat naik. Ini penyebabnya penghantaran listrik menjadi lebih baik. Lalu yang poin keenam, ion lebih bebas daripada suhu tinggi, pergerakan ion semakin cepat. Selanjutnya persamaan Archimedes dijelaskan bahwa hubungan antara viskositas dan suhu mengikuti persamaan Archimedes. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, maka energi aktivasi untuk pergerakan ion menjadi lebih mudah dicapai, sehingga mobilitas ion meningkat dan viskositas menurun. Jadi suhu sangat mempengaruhi sifat fisik ionik liquid, terutama terhadap pergerakan ion dan kekuatan interaksi antar molekul. Ya, dapat disimpulkan zat dan zat IBP berhasil disintesis. Zat memiliki densitas dan viskositas lebih tinggi dibandingkan dengan zat IBP. Sifat-sifat dipengaruhi ukuran ion dan interaksi antar molekul. Ionik liquid berpotensi meningkatkan performa obat farmasi. Factors influencing the occurrence of electrolyte disorders in cancer patients.
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional berbasis fasilitas kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Jino Medical Center atau JMC terhadap 84 pasien kanker rawat inap. Cara pengumpulan data metode ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kuesioner terstruktur, yang kedua yaitu pengukuran status nutrisi, yang ketiga yaitu pengukuran BMI atau indeks massa tubuh, dan yang keempat yaitu pemeriksaan kadar elektrolit serum menggunakan ion selective electrolyte analyzer. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis menggunakan regresi logistik bivariat dan multivariat untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dengan gangguan elektrolit pada pasien kanker. Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi gangguan elektrolit pada pasien ini cukup tinggi, mencapai 60,7%. Gangguan yang paling sering terjadi yaitu gangguan natrium, yaitu sebesar 47,6%, kalium sebesar 31%, serta klorida dan kalsium masing-masing sebesar 22,6%. Pada penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan elektrolit pada pasien kanker. Yang pertama yaitu usia lanjut, yang kedua yaitu BMI rendah, yang ketiga yaitu status nutrisi yang buruk, dan yang keempat yaitu penggunaan obat-obatan tertentu. Manfaat dalam bidang farmasi adalah membantu tenaga farmasi dan juga membantu keseimbangan elektrolit pada pasien kanker, mengevaluasi terapi pada obat dan juga mencegah efek samping, serta mendukung monitoring dan investasi terapi pada pasien. Pembahasan pada artikel membahaskan tingginya gangguan elektrolit pada pasien kanker. Faktor penyebab utamanya karena pengaruh dari obat tertentu serta dampak terhadap perawatan, mortalitas dan kualitas kehidupan pasien tersebut. Hasil teori. Artikel ini tidak menghasilkan produk fisik, akan tetapi menghasilkan teori dan penemuan ilmiah bahwasanya gangguan elektrolit sangat umum terjadi pada pasien kanker. Faktor usia, nutrisi, BMI, penggunaan obat, dan komorbid itu merupakan prediktor umum pada gangguan elektrolit. Screening rutin sangat penting bagi pasien kanker karena meningkatkan prognosis dan gangguan dan kualitas hidup pada pasien. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi klinis yang berupa pemantauan elektrolit rutin pada pasien kanker, terutama pada usia lanjut, pasien yang malnutrisi, dan pasien yang menggunakan banyak obat. Gangguan elektrolit banyak terjadi pada pasien kanker, terutama gangguan natrium. Faktor yang mempengaruhinya itu yaitu usia, status gizi, BMI rendah, penggunaan obat, dan komorbid. Oleh karena itu, pemantauan elektrolit sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan hidup dan menghasilkan terapi pada pasien kanker.